Selamat sore adik-adik, selamat bertemu dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Kalau saat sore hari ini adik-adik diberi kesehatan dan kakak-kakak guru sekolah minggu diberi kesehatan, ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Saat sore hari ini adik-adik masih ingat ini masih masa apa adik-adik? Masa pandemi. Jadi jangan lupa, saya ingatkan kembali adik-adik, kalau adik-adik keluar harus pakai masker. Kalau kemana-mana mainnya jaga jarak ya. Nah adik-adik jangan bosen-bosen ya. Kalau adik-adik di masa-masa pandemi ini harus melakukan sesuatu yang baru ya. Jadi adik-adik jangan bosen kalau kemana pakai masker, minta masker sama ibunya apa sama kakaknya kalau mau keluar ya. Jadi jangan enggak apa-apa, Kak Bende kan sudah lama ini coronanya, ini sudah reda kok. Enggak ya, memang kelihatannya reda adik-adik tapi masih bahaya ya kalau adik-adik sembarangan keluar. Nah jadi adik-adik harus mikir-mikir, kalau nggak penting kemana-mana jangan suka main ya. Adik-adik ya, saat sore hari ini adik-adik Kak Beni mau cerita yaitu mengenai pengorbanan Iska. Adik-adik ingat enggak Iska itu siapa? Ayo siapa yang ingat? Iska anaknya siapa? Bapak Abraham. Nah ini sekarang ini ceritanya yaitu kan mengenai pengorbanan Iska. Kak Beni ambil yaitu di dalam Kejadian pasalnya 22 ayat 1 sampai 19. Tapi adik-adik tidak dibaca semua loh ya, nanti poin-poin aja karena mengingat waktunya juga adik-adik ya. Jadi adik-adik nanti supaya nggak bosen ya. Wah ini sudah mau main, sudah mau mandi. Nah adik-adik sementara kalau waktunya ibadah online, adik-adik sudah siap, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, duduk pegang HP ya. Ya sekarang Kak Beni mau baca dulu di dalam Kejadian pasal 22. Saya ambil ayatnya yang 2 adik ya. Begini firman Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Iska. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di sini adik-adik, setelah Bapak Abraham menerima firman daripada Tuhan ya, dia besoknya gitu ada ya esok-esok gitu ya, dia pergi ya bersama Iska dan bersama 2 bujangnya. Nah adik-adik tahu enggak kira-kira bujang itu apa sih? Nah kalau sekarang adik-adik bujang itu ya seperti kayak pembantu gitu loh ya. Nah adik-adik ya, jadi Bapak Abraham setelah mendapat firman daripada Allah ya, dia esok-esok pergi ya ke tempat tadi mana di Moria, di tanah Moria ya. Ini firman daripada Allah untuk Bapak Abraham. Jadi dipersiapkanlah keledainya, terus kayu bakar ya, sudah dipersiapkan karena adik-adik kalau biasanya kalau pergi-pergi itu kalau zaman dulu enggak seperti sekarang. Kalau zaman sekarang kalau pergi-pergi kemana-mana ada listrik ya, kemana-mana terang. Tapi kalau zaman dulu pasti harus bawa kayu bakar. Jadi untuk penerangan adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik di sini Bapak Abraham tadi bersama siapa tadi? Putranya Iska sama 2 bujangnya. Ya naik keledai kemana dimana di tempat yang Tuhan sudah tentukan nanti. Nah, adik-adik di sini ya Iska dia anak yang nurut adik-adik ya, dia nggak tahu ini bapak ini mau ajak saya kemana gitu adik-adik ya, tapi dia tidak bertanya adik-adik ya. Ya setelah itu adik-adik ya ini Bapak Abraham dia tadi udah mempersiapkan ya, dia bangun-bangun pagi. Nah sekarang saya lewati adik-adik, saya lanjutkan ayat 6-nya ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bau Iska anaknya. Tuh bayangkan adik-adik, tadi ya Bapak Abraham ini menempatkan kayu di atas baunya Iska. Iska waktu itu juga belum besar ya, kira-kira seusia adik-adik. Nah ini Iska ini ada anaknya nurut, adik-adik taat ya. Bayangkan coba adik-adik ya, kayu bakar. Nah tapi waktu itu Bapak Abraham juga bisa kira-kira loh ya, kira-kira kayu bakarnya itu enggak gede-gede soro gitu lah. Jadi di sini
sedengan maksudnya bisa untuk korban bakaran tadi ya. Nah, di sini dengan ada hubungannya dengan waktu itu Allah itu menguji iman Bapak Abraham. Nah, cuma di sini saya melihat dari Iskaknya. Ini kan pengorbanan Iskak adiknya. Iskak ini dia enggak istilahnya tidak berontak adik ya. Aduh Bapak aku enggak mau, ini bau dikasih kayu berat, enggak. Ini Iskak ini menjadi anak yang taat, turut kepada orang tua. Jadi apa yang ditaruh di baunya Iskak adik yang nurut adik ya. Nah, setelah itu adik ya, bayangkan ya, ini Iskak ini sudah bawa kayu ya. Terus adik ya di sini dikatakan, nah ini ayat 7 ya. Nanti adik baca semua ya, baca sendiri ya. Lalu berkatalah Iskak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Nah, Iskak ini dia dengan polosnya adik ya, dia ngomong, "Bapak, di mana kok enggak ada? Ini sudah ada korban bakarnya, sudah ada kayunya, tapi kok enggak ada anak domba yang mau dipersembahkan?" Nah, adik ya, bagaimana hati seorang ayah tadi adik ya, dikatakan sebelumnya tadi Bapak Abraham anak tunggal yang dikasih mau dikorbankan buat Allah. Bayangkan adik ya. Nah, di sini adik ya, Iskak juga gitu, dia tanya dengan polosnya adik ya, "Di mana Bapak? Korbannya ini kok enggak ada, anak dombanya kok enggak ada, ini kan sudah siap kayunya, terus tempatnya untuk korban persembahan ini kok enggak ada." Nah, di sini ada adik ya, di sini dikatakan bahwa Bapak Abraham dia ngomong apa adik? Bapak Abraham jawab gini, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama." Loh, di sini ada adik ya, Bapak Abraham bersama-sama dengan Iskak ya. Tadi bujangnya itu suruh nunggu ada adik ya, jadi tidak ada bujangnya waktu itu ada adik, bujangnya suruh nunggu di tempat yang lain, waktu itu dia pamitan. Ayat sebelumnya dikatakan bahwa bujangnya suruh nunggu, "Saya mau sembahyang bersama anak saya Iskak." Nah, di situ ada adik ya dikatakan bahwa Bapak Abraham terus mendirikan mezbah ya, mendirikan mezbah sudah disusun rapi adik. Bayangkan adik ya, mezbahnya itu sudah disusun rapi, kayunya sudah rapi. Nah, terus ada adik, setelah itu apa yang dilakukan Bapak Abraham? Coba ayo. Nah, setelah itu Iskak itu diikat adik ya. Wah, bayangkan adik ya, anak tunggal yang dikasih terus diikat. Bagaimana hati seorang ayah waktu itu adik ya. Tapi Bapak Abraham karena taat kepada Allah, dia ini menaati firman Tuhan. Nah, di sini adik, waktu itu Iskak juga nurut adik ya, diikat. Tangannya ditaruh belakang diikat, tapi Iskak juga enggak berontak waktu itu, enggak bilang gini, "Bapak, aku enggak mau kok diikat gini, aku enggak mau, aku mau diapakan." Enggak adik, Iskak waktu itu dia nurut, dia taat. Nah, di sini adik ya menggambarkan bagaimana seorang anak dia taat, turut, nurut kepada bapaknya. Lah, adik, terus apa yang dilakukan selanjutnya? Ayo, siapa yang tahu? Nggak boleh tegang loh ya. Nah, setelah itu ada adik. Nah, ini setelah diikat tadi, Iskak itu dibopong sama Bapak Abraham, ditaruh di atas tadi mezbah persembahan tadi yang sudah ada kayunya. Tinggal apa adik? Tinggal motong. Tadi Bapak Abraham sudah bawa peso adik ya, mau disembelih. Wih adik ya, adik biasanya kalau hari korban siapa yo yang suka lihat korban itu? Adik takut enggak kalau tetangganya waktu itu ada korbanan ya, ada kambing, kadang ada sapi. Nah adik ya, itu binatang adik kadang meneteskan air mata loh adik ya, dia tahu kalau mau disembelih. Nah tapi Iskak ini nurut adik, dia nggak berontak biarpun di atas mezbah itu adik ya, dia diam saja. Tetapi adik di sini Tuhan bekerja ya, di saatnya. Ayat 9 adik ya, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah. Nah setelah disusun rapi itu adik ya, di sini dikatakan ayat 10 aja adik ya, untuk menyingkat waktu ya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Bayangkan adik ya, pisau sudah di atasnya Iskak ya. Iskak itu juga enggak berontak loh adik. Bayangkan pisau. Kalau adik sendiri bayangkan coba, kalau pisau sudah di atas lehernya gimana? Aduh, nyeri ya adik ya, paling adik sudah matanya udah gini ya, udah macam gini. Tapi Iskak enggak adik.
Waktu itu Ishak nurut dan taat. Nah, setelah itu adik-adik, Tuhan, malaikat Tuhan ini dari langit, ayat 11, kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Sampai sini aja adik ya. Di sini adik yang menandakan bahwa Bapak Abraham takut kepada Allah, dan Ishak sebagai anak, dia menjadi anak yang patuh taat. Nah, dari cerita ini adik ya, kita boleh belajar sebagai anak tadi ya, sebagai anak Ishak ya, itu menjadi anak yang taat. Bagaimana dengan adik-adik? Coba adik-adik biarpun masih kecil-kecil, adik-adik harus taat, nurut kepada orang tua ya. Apa yang dikatakan orang tua itu adik-adik ya pasti baik ya. Jadi cuma kadang-kala adik-adik beranggapan gini, orang tua, ayo apa mamaku tuh cerewet, papaku tuh cerewet. Enggak, adik-adik yang enggak cerewet, sebetulnya enggak cerewet mama papa kalian. Itu baik, semuanya itu untuk kalian, untuk kebaikan semua. Pamannya adik-adik kalau waktunya ini sekarang kan masih daring ya, sekolah daringnya. Waktunya daring, adik-adik keluar sendiri, main, lupa waktunya sekolah. Nah, orang tua kan pasti nyari, ayo nak, ini waktunya sekolah daring. Jadi adik-adik enggak usah banggel, kalau orang Jawa bilang ya, harus taat nurut, nanti nilainya jelek kalau enggak mengerjakan soal daringnya itu ya. Jadi adik-adik jangan ikut temennya. Kalau ikut temennya waktunya daring, main sepak bola, terus lupa waktunya sekolah daring. Nah, nanti yang ngerjakan soal siapa? Coba mamahnya, kadang kakaknya, ya kadang papanya, kadang kakaknya. Benar enggak adik-adik kalau mengerjakan soal daring itu kakak-kakaknya, mamanya? Memang yang sekolah siapa? Adik-adik, apa kakak, apa emas, apa papa, apa mama, apa ibu, apa ayah, ya kan? Jadi adik-adik harus tanggung jawab ya terhadap sekolahnya. Jadi adik-adik melalui pengorbanan ya, Ishak ini dia menjadi anak yang taat, turut kepada orang tua ya. Adik-adik juga gitu, belajar ya adik-adik ya, taat, nurut kepada orang tua ya. Terus dengan firman Tuhan. Jadi kalau orang tua bilang apa, adik-adik harus dengarkan baik-baik. Enggak boleh orang tuanya ngomong satu kecap, adik berkecap-kecap, enggak boleh ya. Belajar taat ya, seperti Ishak tadi adik-adik ya. Nah, apa dampaknya kalau memiliki anak yang taat dan setia? Di ayat 17 langsung adik-adik ya, kita baca ya, kita baca sama-sama ya. Dampak daripada anak yang taat pada orang tua, ayat 17 ya, tetap Kejadian pasalnya 22 ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Adik-adik, siapa yang bisa menghitung bintang di langit dan pasir di laut? Ayo coba angkat tangan siapa yang bisa. Nah, inilah adik-adik dampaknya kalau memiliki anak yang taat, yang setia, orang tua diberkati Tuhan seperti Bapak Abraham. Nah, jadi adik-adik mau melalui pelajaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita mau belajar menjadi anak-anak yang taat, yang setia kepada orang tua ya. Puji Tuhan ya. Sekian aja adik-adik renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan tutup dalam doa ya. Ayo semua matanya ditutup, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada sore hari ini kami kembali mengucap syukur kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan boleh menjadikan kekuatan buat kami, berkat buat kami, dan pelajaran buat kami. Ajarilah kami menjadi anak-anak yang taat, setia kepada orang tua. Berkati kedua orang tua kami, berkati sekolah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikanlah kami menjadi anak-anak yang setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami dan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.